slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Sangat mencintai Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Ini hal-hal yang harus kita contoh daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ada lagi satu kisah, Nabi Muhammad itu setiap malam Nabi Muhammad tahajud. Dan yang jarang kita tahu, setelah tahajud itu Nabi Muhammad membagi waktu untuk beliau tidur sebelum subuh. Tapi kebanyakan diceritakan bahwasanya Nabi Muhammad setelah tahajud, ketika melihat Sayyidatuna Aisyah, menengok kepada Sayyidatuna Aisyah, ketika Nabi ingin dilayani layaknya suami istri, maka dilayani oleh Sayyidatuna Aisyah. Tapi ketika Nabi Muhammad tidak ingin dilayani, beliau ngobrol sampai waktu subuh. Ini kan amat sangat indah di dalam kehidupan dunia. Bagaimana apa yang diobrolkan sama Nabi Muhammad dengan Sayyidatuna Aisyah. Maka ini adalah hal-hal yang mungkin bisa menjadikan rumah tangga kita lebih awet. Rumah tangga kita akan menjadi rumah tangga yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Ngikutin apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini contoh. Maka dalam rumah tangga itu ya mungkin saya sedikit keluar daripada pembahasan, tapi ini contoh yang harus kita ambil. Artinya bagaimana seorang suami bisa menjadikan istrinya itu sebagai permaisuri, ratu dalam rumah tangga. Kemudian juga sebaliknya, bagaimana seorang istri menjadikan seorang suami itu menjadi raja dalam rumah tangga. Bahkan ada salah seorang sahabat yang mana istrinya itu ketika menyiapkan makanan, di situ ada piring makanan, ada gelas yang berisi minuman, di sampingnya ada cambuk. Apa gunanya cambuk itu? Ketika ditanya sama suaminya, apa gunanya cambuk ini? Apa kata istrinya? Kalau makanan aku nggak enak dan tidak membuat kamu puas dengan apa yang aku buat, cambuk aku dengan cambuk. Sebegitu seorang istri memuliakan seorang suami, bahwasanya dia ingin suami itu merasa puas dengan apa yang dia buat, bahkan dia rela untuk dicambuk ketika apa yang dia buat dan dia sediakan untuk suaminya itu tidak puas. Maka ini salah satu di antara contoh-contoh yang harus kita tiru. Maka indahnya berumah tangga itu adalah ketika seseorang mereka melakukan hubungan, mereka melakukan sesuatu dalam rumah tangga itu lillah wa fillah, karena Allah dan ada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jadi itu mungkin yang saya bisa jelaskan, agak-agak keluar daripada penjelasan, tapi ini bisa kita jadikan contoh mudah-mudahan ya. Iya. Ya, gini Ustaz, kita sedikit masuk ke inti dari pembahasan ini. Jadi kalau sebuah pengkhianatan ya, kalau dari segi Islam tentunya, itu tuh sebenarnya menitik beratkan ke siapa? Ke perempuannya atau ke laki-lakinya? Kalau saya sebagai orang awam melihatnya dua-duanya salah. Cuman mungkin dari sudut pandang agama ada. Apa yang terjadi kepada kita adalah buah daripada apa yang kita lakukan. Jadi memang keduanya mungkin punya kesalahan masing-masing. Kita tidak bisa menyalahkan satu pihak serta menitik beratkan kesalahan itu kepada satu pihak lainnya. Pasti dalam rumah tangga itu ada yang namanya muhasabah, introspeksi. Kita hitung kesalahan kita. Mungkin dulu kita berbuat sesuatu yang mungkin nggak diridhoi sama orang-orang yang kita sayangi, atau mungkin kita pernah melakukan hal-hal yang menyakiti seorang istri, ya buahnya itu adalah itu. Maka dalam rumah tangga itu, maka saya bilang saling melengkapi satu sama lain, bukan berarti mereka itu ketika memiliki kekurangan harus ditahan kekurangan untuk perbaiki kekurangan itu. Nah, maka dalam sisi pandang agama kita tidak boleh menyalahkan hal tersebut. Namun dalam sisi pandang sosial, ya kita bisa lihat mana yang salah, mana yang benar. Gitu. Jadi memang kesalahan itu masing-masing punya kesalahan. Tapi ketika terjadi pengkhianatan itu, maka yang salah secara garis besar adalah seorang wanita ketika
meninggalkan seorang suami, kemudian menikah lagi dengan laki-laki lain tanpa ada perceraian, kata talak di antara suami. Itu adalah suatu pengkhianatan yang besar yang dilarang dalam agama. Namun memang kita tidak boleh menyalahkan satu dengan yang lainnya. Artinya saling introspeksi dalam berumah tangga. Itu kuncinya. Kadang gini, Sak. Jadi kalau di masalah kayak gini ya, banyak sering terjadi benturan pikiran gitu, argumen bahwa si perempuan ini suka mengklaim bahwa ya kalau laki-laki melakukan satu kesalahan, kami para perempuan bisa terima kok. Tapi kenapa kalau kami yang melakukan kesalahan, si perempuannya, laki-laki nggak bisa terima? Iya. Ya itu yang tadi saya bilang, bahwasanya seorang lelaki menanggung beban dosa yang dilakukan oleh istri. Jadi wajar jika orang-orang atau laki-laki yang paham agama begitu amat marahnya ketika seorang istri melakukan kesalahan. Kenapa? Karena yang kebagian dosa suaminya juga. Allah. Kebagian dosa suaminya juga. Artinya kita udah nggak sanggup nahan dosa kita sendiri. Kok kita malah dilimpahkan dosa yang kita nggak kerjain. Nah, maka itu daripada sisi agama kita bisa lihat dari situ. Dan daripada sisi sosial, ya memang fitrahnya seorang laki-laki seperti itu, egois. Jadi menghadapi seorang laki-laki ya seperti itu. Lelaki itu mau menang sendiri, lelaki itu nggak mau kalah di mata perempuan, lelaki itu nggak mau lebih rendah di mata perempuan. Itu adalah salah satu fitrah lelaki. Jadi memang fitrahnya seperti itu. Nah, bagaimana cara menyikapinya? Seorang istri menyikapi itu dengan bijaksana. Dan seorang suami atau laki-laki pun seharusnya bisa meredam daripada ego. Musiku wa iya nafsi. Ya kita semua laki-laki sadar dengan kesalahan ataupun dengan sikap kekurangan kita, tapi memang seperti itu kita. Ya, lelaki itu nggak bisa dia itu pura-pura baik. Sebagian besar lelaki itu nggak bisa. Mereka itu kalau bahasa kita nih bikin drama, artinya dia merasa paling ini salah. Enggak. Karena sifat lelaki itu busung dada di hadapan istri itu, ya nggak mau salah di mata istri itu. Sedikit Sat. Jadi ini ada orang yang kelihatannya kalau mau kesana mentok, sini mentok. Kita nggak tahu, mungkin dia salah apa, atau mungkin dari pandangan agama lah ya. Ada nggak sih ciri-ciri pendamping atau ciri-ciri istri yang bikin sial keluarga atau bikin bangkrut itu? Bikin sial lah. Kalau dalam Islam ini nggak bisa kita menitik beratkan, atau artinya kita menjadikan sesuatu itu, wah ini sial nih dia nih. Tapi di agama sendiri diatur nggak, maksudnya ada 3 ciri mungkin atau 4 ciri atau 2 ciri, Allahu a'lam. Kalau dalam memilih istri, yang jelas ya hadits Nabi SAW. Ya, lihat daripada apa? Yang pertama Nabi bilang apa? Lihat daripada lijamaliha, daripada keindahannya, kecantikannya. Kenapa? Laki itu dia cepat bosen sama yang namanya penampilan. Kemudian yang kedua apa? Lina ya, karena kekayaannya. Loh, berarti matre dong kita. Enggak. Itu perintahnya Nabi. Nabi lihat ketika Nabi memilih seorang istri, yang pertama siapa yang dipilih? Sayyidatuna Khadijah, seorang saudagar, seorang pengusaha, orang yang kaya raya. Apa tujuannya? Bukan untuk foya-foya, bukan. Untuk mengembangkan agama Islam, karena perkembangan agama Islam itu butuh modal, butuh materi. Kemudian yang ketiga apa? Bibit bobotnya, ya, keturunannya. Kita lihat keturunannya baik atau tidak. Kemudian kita lihat, bukannya kita menghinakan atau memburukan orang yang ada dalam luar pernikahan, tapi kita lihat lahirnya sesuai nggak dengan pernikahan. Karena ini menjadi salah satu di antara penentu daripada keberkahan ketika kita berumah tangga. Memang anaknya nggak salah, tapi ketika kita melihat hal tersebut, maka kita pertimbangkan juga hal seperti itu. Bagaimana orang tuanya mendidik sholatnya, bagaimana orang tuanya mendidik agamanya, bagaimana orang tuanya mengajarkan cara untuk berbakti kepada seorang suami. Ini harus kita perhatikan juga. Baru yang terakhir apa? Ini
Agama yang lihat. Agama belakangan Ustaz. Ya karena agama itu bukan kita belakangin. Empat-empatnya ini harus ada dalam kriteria seorang istri yang solehah, istri yang baik. Kalau kita lihat cantik udah, ya kaya walaupun warisan nggak banyak, ada lah artinya seperti itu. Kemudian bibit bobotnya bagus, artinya dia diajarkan agama Islam, keluarganya juga sholat. Ini harus dalam perhatian kita juga, jangan sampai kita lengah dalam hal-hal seperti ini, karena ini adalah perintahnya Nabi Muhammad SAW. Maka yang keempat adalah bagaimana lihat sholatnya orang tersebut. Bagaimana dia beribadah, bagaimana bacaan Qur'annya. Perhatikan hal itu. Maka ketika ada di dalam 4 sesuatu ini kita lihat dalam satu wanita, insya Allah akan menjadi satu keberkahan. Kenapa? Karena kita menikah ngikutin daripada nasihat yang Nabi SAW anjurkan. Jadi kalau kita ngelihat, di perempuan bawa sial nih, perempuan bawa beruntung, ini bisa keluar daripada agama. Kenapa? Kita meyakini keberuntungan dan juga kesialan kita dengan seseorang lah. Ini bukan ajaran agama Islam. Agama Islam itu adalah sumber semua yang kita lakukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang memberikan kita rezeki, Allah yang memberikan kita cobaan ujian, Allah yang memberikan kita keturunan. Jadi itu. Kalau kita ngelebar ke sana ya nanti kita bakalan ribet sendiri. Mana iya. Kita nyarinya nanti bakalan ribet sendiri. Betul. Sebagian juga ada yang harus cocok nih tanggal lahirnya nih. Kan itu ada tuh. Betul ya. Ya, tapi ya kita nggak bisa ngomong banyak. Artinya dalam agama nggak mengajarkan. Ayo, siap. Yang Nabi ajarkan cuma 4 ini doang. Kalau di luar dari 4 ini ya urusan lain. Kalau urusan 4 ini udah beres, artinya 4 ini udah ada, ya jangan ragu lagi, maju gitu. Ini agak-agak ke petik di 4 syarat ya. Iya. Nah sekarang kalau misalkan parasnya ya sosok lah ya, boleh lah. Ya kalau itu kan fleksibel artinya. Nah, terus kalau kekayaannya juga ya lumayan lah. Nah ini yang ketiga keempat nih, contoh lah, kita test case lah. Dia ini lahir dari keluarga yang memang bukan muslim. Dia mualaf, ya apalagi yang keempat agamanya. Ini test case. Itu tuh gimana Ustaz? Itu tantangan dan cobaan ketika seorang ingin mengambil resiko terbesar dalam hidupnya. Emang gak semua cobaan itu harus cobain bro. Ini jangan semua cobaan lo cobain. Akhirnya kan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini buat brother gitu. Ya, gue sih maafin. 14 itu. Ini diluapin semua habis. Jadi memang ya kita ini artinya ya kalau kita memang mau mengambil resiko terbesar dalam hal tersebut, take the risk, ambil resikonya dan rasakan sendiri. Kayaknya itu bahaya. Tapi kalau memang dia mau meminimalisasi resiko ya ambil, karena perempuan juga bukan dia saja kok, ada banyak ribuan daripada wanita-wanita yang ada di sekeliling kita. Dan itulah daripada ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih kita jalan, memilih kita pilihan, itu bukan berarti pilihan yang kita pilih memang terbaik untuk saat itu. Tapi ketika kita tidak mengikuti atau keduanya tidak mengikuti perintah Allah, ya akan terjadi hal yang akan membuat semuanya akan menjadi Ya, betul. Jadi ada kalimat bagus nih Ustaz, juga Bransis. Jadi di saat kita mempercayai seseorang, lu cuma dapat 2 hal. Bisa jadi teman hidup lu atau pelajaran hidup lu. Tinggal lu pilih aja itu. Ya, semoga jadi dapat teman hidup. Ya, kalau dapat pelajaran ya lu sama aja nikah sama guru BK. Kalau tinggal konseling. Ustaz, apa ya? Tadi saya kepikiran ada pertanyaan begitu. Masalah ini si perempuan ini selalu mendeklar bahwa dirinya ya kita ini kan perempuan ini makhluk yang dominan menggunakan perasaan gitu.
Jadi gampang terbawa perasaan, logikanya nggak aktif ya, mungkin logikanya lagi di KAD kali ya, juga ya kan. Itu tuh gimana Sat? Emang betul ya, maksudnya ada nggak sih contoh, maksudnya Rasulullah itu menikahi perempuan yang memang bukan dari kalangan muslim gitu? Ada. Nabi Muhammad SAW nggak semua istrinya itu orang-orang Arab. Kan ada orang Yahudi, orang Yahudi, Sofiyah namanya. Beliau menikah. Namun adalah salah satu Nabi itu bukan manusia biasa. Iya. Nabi itu bukan manusia biasa. Nabi Muhammad itu adalah di dunia yang Allah cipta. Ada yang sukses. Jadi kalau kita mau menyayangi Nabi Muhammad nggak bakal bisa. Artinya kemampuan kita untuk mengajak orang-orang yang mungkin di luar agama Islam, atau kita menikahkan orang yang baru mengenal agama Islam, itu tantangan besar untuk kita. Kalau kita belum menguasai Islam secara keseluruhan, mungkin lebih baik jangan kita ambil. Maka kita ambil yang lebih baik. Kita Islamnya masih tanggung-tanggung nih. Cari istrinya yang mengerti Islam, yang menyempurnakan. Betul. Kalau kita ini Islamnya masih tanggung, terus nikahnya sama istrinya yang belum paham, harus siapa yang mau ngajarin? Dia aja masih kurang. Ya itu dia yang saya bilang saling menyempurnakan itu. Kita masih kurang. Cari yang lebih tinggi. Kita ini udah punya kelebihan. Cari yang di bawah kita nggak apa-apa. Kita bisa menguasai dan kita bisa mengolah ajaran. Nggak bisa ngajarin. Tapi kalau belum kompeten, kita belum menguasai, nah sedikit ambil dari klub tiap motor, ya sama-sama kotor. Iya, udah bingung. Bener. Teman saya pernah guyon, ada Gus Fikri namanya. Gus, doain deh, ini temen nih. Gus doain deh biar dapat perempuan tarim. Beliau ngebalikinnya, ya amin sih amin aja deh. Cuma nanti kalau dapat perempuan tarim, tuh perempuan minta makan, itu malah mandi, kira kan bahasanya beda. Gue ngomong Arab, ngomong bahasa Melayu, repot kayak gitu. Itu namanya kafah. Apa lagi itu Ustaz? Kafah itu adalah kesetaraan. Kesetaraan sosial bisa kita jadikan. Artinya kalau pejabat nikahin orang kan ya butuh yang Iya. kayak misalkan orang Indonesia nikahin wanita Arab. Maaf kalau kita ngomong agak vulgar, bisa nggak kita memuasin mereka? Bisa kita memuasin mereka. Ini namanya kafa'ah. Makanya itu kufu itu dalam agama dianjurkan. Jadi kufu itu kita setara, adatnya kita sama. Kalau kita ya dengan orang yang tidak kufu, artinya misalkan di luar Indonesia yang mungkin hawa nafsunya atau libidonya ada, ini kita bisa memuaskan. Ini dari segi betul. yang dari segi bahasa pun kita tadi bisa bahasa aja, jangan nikah bahasa orang. Kalau kita belum bisa bahasa Inggris, jangan nikah orang Inggris. Iya bener. Repot. Kesetaraan dalam hal apapun itu dianjurkan juga, ya. Jadi seperti itulah. Siap. Kisi-kisinya kalau kita yang belum punya istri, belum punya suami, silakan ikutin syarat Nabi ini 4. Ya. Ini khususnya ketika seorang laki-laki milih seorang istri. Ya, karena yang memilih itu laki-laki, bukan perempuan yang memilih. Ya. Yang melamar itu adalah laki-laki, bukan perempuan. Yang menceraikan pun bukan perempuan, tapi laki-laki. Jadi mau sebanyak apapun seorang perempuan mengucapkan talak, nggak akan jadi. 1000 kali dia ngucapin talak, nggak akan jadi. Kalau suaminya nggak mengucap. Maka dikatakan oleh Allah, laki-laki itu berada satu tingkat di atas wanita. Apa? Dalam hal talak ini. Sedikit sebelum saya tutup nih. Ini kan udah sering lah, mungkin kita sering dengar ya di beberapa tahun kemarin tuh masalah kesetaraan gender nih. Tuh Islam tuh gimana nyikapin itu? Jadi si perempuan ini pengen sama lah gitu sama laki-laki, mah nggak bisa. Mungkin dalam hal sisi duniawi bisa sama.
Tapi dalam sisi agama, mereka nggak akan mampu untuk menyaingi seorang laki-laki. Ya. Contoh dalam hal talak, mengingat mampu seorang wanita itu mempunyai kekuasaan untuk menceraikan. Nggak akan mampu sampai hari kiamat, nggak bakal ada. Maka itu adalah fitrah dan itu adalah sunnah yang nggak bisa dirubah. Ya. Dalam Al-Quran itu disebutkan nggak ada yang namanya laisa li sunnatillahi tabdila. Yang namanya sunnah Allah itu nggak bakal berubah. Nggak. Apa yang sudah Allah jadikan sunnah dalam kehidupan nggak bakal. Ya. Jadi nggak sampai kapanpun jika ada organisasi atau komunitas wanita yang ingin sama rata dengan laki-laki dalam hal duniawi bisa, tapi dalam hal agama mereka nggak bakal mampu. Betul. Oke, siap. Ya udah Ustaz Fani dan juga brother yang udah kita angkat temanya di episode kali ini ya, udah terjawab lah, udah kita bahas. Semoga jadi alternatif solusi buat kalian semua yang amin. Sebelum tutup biasa ingetin yang belum subscribe dan juga like and share-nya tinggal lo klik aja. Yang udah ya thank you semuanya ya, tetap nungguin kita untuk membahas apa lagi. Yang mungkin teman-teman yang punya keresahan silakan di komen-komen ya Ustaz ya. Yang mau nanya apa silakan nanya gitu. Ya udah, sebelum gue tutup, terima kasih semuanya Bro and Sis juga Ustaz Fani semuanya. Oke, tanpa banyak ngomong, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough